Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Mutakin, program studi agroteknologi semester 4 Fakultas Pertanian Universitas Garut. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal yang telah saya temukan dan yang kemudian sudah di ACC oleh dosen pembimbing. Baik, saya di sini akan membahas tentang organogenesis tanaman jagung terhadap berbagai konsentrasi NAA, kinetin, dan kaisin hidrolisa secara in vitro. Pendahuluan, latar belakang. Di Indonesia, jagung merupakan salah satu komoditi strategis dan bernilai ekonomis, serta mempunyai peluang untuk dikembangkan karena kedudukan sebagai sumber utama karbohidrat protein pengganti beras. Karbohidrat kedua setelah beras, jagung mempunyai peranan penting dalam sebagai bahan pangan di Indonesia. Selain bahan pangan, jagung juga digunakan sebagai bahan pakan ternak dan bahan baku industri dengan tingkat kebutuhan yang besar. Upaya peningkatan produktivitas usaha tani juga sangat tergantung pada kemampuan penyediaan dan penerapan teknologi sistem budidaya yang sesuai anjuran, di antaranya pengaturan jarak tanam, penggunaan benih, pengairan, pemberantasan hama dan penyakit, pemupukan, dan masih banyak yang lainnya. Metode pelaksanaan. Sebenarnya sebelum masuk ke metode pelaksanaan, ada beberapa metode. Yang pertama itu metode percobaan, di mana metode percobaan ini terdiri atas 4 perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali. Nah, dari 4 perlakuan itu, yang pertama ada PO atau P0 atau kontrol tanpa perlakuan. Yang kedua menggunakan P1, yakni menggunakan media biji jagung dengan menggunakan 1 ml NAA, kinetin, dan kaisin hidrolisa. Nah, sedangkan P2 itu menggunakan 2 ml NAA, kinetin, kaisin. Sedangkan P3 itu menggunakan media dengan 3 ml NAA, kinetin, kaisin, dan kaisin hidrolisa maksudnya. Nah, baru masuk ke metode pelaksanaan. Nah, di mana metode pelaksanaan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sterilisasi botol dan alat. Nah, tahapan ini yang pertama dilakukan saat melakukan sterilisasi, yaitu mencuci botol, cawan petri, scalpel, pinset, dan menggunakan sabun atau sunlight sampai bersih. Setelah itu, botol dan alat dimasukkan ke dalam autoclave dan tutup autoclave tersebut. Setelah itu dinyalakan tombol on. Nah, selanjutnya tunggu autoclave hingga mengeluarkan uap pada salah satu katup autoclave. Apabila salah satu katup autoclave mengeluarkan uap, kemudian katup tersebut ditutup dan didiamkan autoclave selama 35-45 menit. Nah, setelah itu dikeluarkan botol tersebut dari autoclave lalu disimpan di tempat yang steril. Nah, setelah sterilisasi botol dan alat, kemudian ada yang namanya pembuatan media, di mana pembuatan media itu kita harus menggunakan bahan-bahan yang diperlukan seperti gelas ukur, gula, agar, pH, dan setelah itu ditimbang terlebih dahulu agar-agarnya sekitar 3,5 gram dan gula 15 gram. Yang kemudian masukkan air kelapa ke dalam gelas ukur sekitar 100 ml. Setelah semua bahan sudah ditimbang, maka ukur dosis masing-masing sesuai dengan dosis yang diperlukan. Kemudian satukan semua bahan jadi satu. Setelah itu ukur pH terlebih dahulu sebelum dipindahkan ke tempat panci kecil. Setelah pH sudah diukur, maka siap untuk dimasak sampai mendidih. Kemudian siap untuk dimasukkan ke dalam botol yang sudah steril. Yang ketiga, ada yang namanya pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini itu dilakukan setiap pagi dan sore dengan cara menyemprotkan alkohol ke botol-botol tanaman jagung agar tanaman jagung dalam botol tidak terkontaminasi. Nah, adapun
parameter-parameter pengamatan gitu kan yang diamati dalam judul ini. Yang pertama itu umur berkecambah, hari muncul akar, tinggi tanaman, lebar daun, panjang daun, jumlah akar, panjang akar, jumlah daun, dan bobot planlet. Adapun yang pertama yakni hasil umur berkecambah tanaman jagung. Nah, seperti yang kita lihat pada slide, di mana pada perlakuan pertama atau P0 tanpa perlakuan maksudnya, itu menunjukkan umur rata-rata berkecambah tanaman jagung itu sekitar 4,8 hari perlakuan. Nah, sedangkan dengan menggunakan perlakuan P1 dengan 1 ml NaA kinetin dan kaisin hidrolisa, rata-ratanya pun sama 4,8 hari perlakuan. Sedangkan dengan menggunakan 3 ml kinetin, 2 ml maksudnya maaf, 2 ml NaA kinetin kaisin hidrolisa dengan nilai rata-rata 5,5 hari perlakuan. Yang keempat itu perlakuan 4 cuman belum tertulis di situ. Itu perlakuan 3 maksudnya dengan menggunakan 3 ml NaA kinetin dan kaisin hidrolisa, yakni rata-ratanya 4,8 hari. Jadi dapat disimpulkan, ini sebelumnya maaf ya, untuk perlakuan P3 nya itu terbalik, satuannya perlakuan P3 itu ada di atas dan perlakuan P2 itu ada di bawah. Maaf, manusiawi lah. Jadi kalau bisa disimpulkan itu ternyata untuk umur berkecambah tanaman jagung dengan menggunakan 2 ml NaA kinetin dan kaisin hidrolisa itu nilai rata-ratanya lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan 1 ml dan 3 ml NaA kinetin dan kaisin hidrolisa. Yang kedua, hari muncul tanaman jagung, hari muncul akar tanaman jagung. Nah, bisa kita lihat sendiri pada perlakuan pertama atau tanpa perlakuan, maksudnya perlakuan P0 itu menunjukkan hari muncul akar tanaman jagung itu dengan nilai rata-rata 4,0 hari kemudian. Nah, sedangkan menggunakan perlakuan P1 dengan menggunakan 1 ml NaA kinetin dan kaisin hidrolisa, nilai rata-ratanya pun sama 4,0 hari. 4 hari kemudian setelah pemberian NaA kinetin dan kaisin hidrolisa. Pada perlakuan 3 dan selanjutnya itu sama, mau 2 ml mau 3 ml ternyata hasilnya itu sama. Nah, untuk kemunculan akar pada tanaman jagung dengan menggunakan beberapa mililiter NaA kinetin dan kaisin hidrolisa itu ternyata tidak mempengaruhi akan perpanjangan atau perlambatan untuk kemunculan akar tanaman jagung itu sendiri. Nah, lanjut untuk yang ketiga itu tinggi tanaman jagung. Nah, pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa zat pengatur tumbuh kinetin, NaA dan kaisin hidrolisa itu memberikan pengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman jagung. Hasil tersebut itu dapat dilihat gitu pada diagram yang ada di slide ini. Di gambar di atas ini menunjukkan bahwa rata-rata tinggi tanaman yang paling tinggi yaitu terdapat pada perlakuan P3 dengan menggunakan 3 ml NaA kinetin dan kaisin hidrolisa dengan nilai rata-rata tanaman 17,2 cm. Yang selanjutnya disusul ada perlakuan pertama, bukan perlakuan pertama tapi P1 dengan 1 ml NaA kinetin kaisin hidrolisa dengan nilai rata-rata 16,2, itu bedanya 10 cm ya. Sedangkan yang selanjutnya itu dengan menggunakan 2 ml NaA kinetin kaisin hidrolisa dengan nilai rata-rata 14,3. Sedangkan tanpa perlakuan atau controlling atau P0 itu dengan rata-rata 14,5. Ternyata di sini berpengaruh dengan banyaknya dengan memperbanyak pemberian NaA kinetin dan kaisin hidrolisa itu ternyata mempengaruhi terhadap tinggi tanaman jagung itu sendiri. Lanjut.
Nah, lebar daun tanaman jagung. Hasil penelitian itu menunjukkan gitu, bahwa zat pengatur tumbuh kinetin dan NAA dan kaisin hidrolisa itu memberi pengaruh tidak nyata terhadap panjang daun tanaman jagung. Nah, hasil dari hasil data yang ini ternyata dengan perlakuan dengan menggunakan 3 ml 3 ml NAA, kinetin dan kaisin hidrolisa, ternyata itu mampu mempercepat atau mampu memperlebar daun tanaman jagung, yakni ini dengan nilai rata-rata 1,3 cm. Next, panjang daun tanaman jagung. Pada gambar panjang daun tanaman jagung menunjukkan bahwa rata-rata panjang daun pada perlakuan P0 atau kontrol memperlihatkan panjang daun tanaman jagung yang lebih baik dari perlakuan lainnya, yaitu dengan nilai rata-rata 13,0 cm. Disusul dengan perlakuan P3 atau dengan menggunakan 3 ml, yang kemudian disusul dengan P1 dengan menggunakan 1 ml, yang menggunakan perlakuan P2 yang menggunakan 2 ml dengan rata-rata 8,2. Next, jumlah akar tanaman jagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zat pengaruh tumbuh kinetin, NAA dan kaisin hidrolisa memberi pengaruh tidak nyata juga terhadap jumlah akar tanaman jagung. Hal tersebut dapat dilihat pada slide ini. Diagram rata-rata jumlah akar tanaman jagung dengan pemberian zat pengatur tumbuh kinetin, NAA dan kaisin hidrolisa itu menunjukkan bahwa konsentrasi P0, P1, P2 dan P3 itu jumlah akar yang paling tinggi terdapat pada perlakuan P3 dengan rata-rata 18,8 helai, yang kemudian disusul dengan P0, kemudian P1 dan P2. Itu bisa dilihat sendiri lah. Yang selanjutnya itu panjang akar tanaman jagung. Gambar di atas itu menunjukkan bahwa rata-rata dari segi panjang akar tanaman jagung dari keempat perlakuan di atas yang paling cepat terdapat pada perlakuan P0 atau kontrol dengan nilai rata-rata 10,1, kemudian disusul P1 dengan 7,6 cm, kemudian disusul dengan P3 dengan menambahkan 3 ml yaitu 7,6. Sebenarnya sama antara P1 sama P3 itu sama-sama 7,6. Kemudian yang paling kecil itu perlakuan P2 yaitu dengan rata-rata 5,2. Next, jumlah daun tanaman jagung. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengatur zat tumbuh NAA, kinetin dan kaisin hidrolisa itu memberi pengaruh tidak nyata terhadap jumlah daun tanaman jagung. Hasil tersebut bisa dilihat di slide. Bahwasannya hasil itu menunjukkan bahwa P0 atau P0 itu sama hasilnya dengan P3 dengan perlakuan 3 ml, penambahan 3 ml NAA, kinetin dan kaisin hidrolisa. Sedangkan P1 dengan menggunakan 1 ml itu sama hasilnya atau sama nilai rata-ratanya itu 3,0 dengan perlakuan P2 dengan menggunakan 2 ml. Bisa dilihat lah itu apa. Yang terakhir itu ada namanya bobot planlet tanaman jagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zat pengatur tumbuh NAA, kinetin dan kaisin hidrolisa juga memberikan pengaruh tidak nyata terhadap bobot planlet tanaman jagung. Hasil tersebut dapat dilihat pada gambar slide. Hasil diagram data bobot planlet menunjukkan bahwa tanaman jagung dengan konsentrasi yang rendah P0, P1, P2, P3, berat bobot planet yang paling berat terdapat pada perlakuan P0 dengan nilai rata-rata 2,5 gram, kemudian disusul P1 1,8 gram, P3 1,7 gram, dan yang terakhir perlakuan P2 dengan 1,6 gram. Bahwa pemberian ZPT, zat pengatur tumbuh, tidak berpengaruh pada berat tanaman jagung. Jadi adapun kesimpulan dari PPT kali ini,
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pada umur berkecambah yang paling cepat pada perlakuan P2 dengan nilai rata-rata yaitu 5,5 hari, muncul akar yang paling cepat pada perlakuan P3 dengan nilai rata-rata 4,0 hari, tinggi tanaman yang paling tinggi yaitu P3 dengan nilai rata-rata 17,2, lebar daun yang paling tinggi yaitu P3 dengan nilai rata-rata 1,3, panjang daun yang paling tinggi yaitu P0 dengan nilai rata-rata 13,0, jumlah akar yang paling banyak yaitu P3 dengan nilai rata-rata 18,8 helai, panjang akar yang paling panjang yaitu P0 dengan nilai rata-rata 10,1 cm, jumlah daun yang paling banyak yaitu P0 dengan rata-rata 3,3 helai. Sedangkan untuk bobot planet yang paling berat yaitu P0 dengan nilai rata-rata 2,5 gram. Jadi untuk pemberian zat pengatur tumbuh itu tidak terbukti nyata bahwasannya dengan menggunakan atau dengan pemberian lebih banyak pengatur zat tumbuh itu tidak mempengaruhi tentang pertumbuhan si jagung. Bisa saja seperti pemberian misalkan untuk 3 ml itu tidak mempengaruhi bobot planlet. Bahkan untuk bobot planlet itu sendiri yang lebih besar ternyata tanpa perlakuan atau P kontrol. Mungkin seperti itu. Adapun untuk tugas yang kedua yaitu tentang pendaftaran. Untuk pendaftaran tanaman ya. Jadi untuk pendaftaran tanaman itu sendiri itu sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 kalau mengacu tentang perundang-undangan. Itu sudah dibuat pada tahun 2004 nomor 13 tentang penamaan, pendaftaran dan penggunaan varietas asal. Untuk pembuatan varietas turunan esensial dipandang perlu menetapkan peraturan Menteri Pertanian tentang syarat penanaman dan tata cara pendaftaran varietas tanaman. Itu bisa dilihat di link yang di sebelah kanan, Perundang-undangan pertanian.co.id, itu dari Permentan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.